Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dalam rangka untuk ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat usaha kita dan langkah kita sebagai tabungan amal pahala kita di akhirat kelak. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka'ajri hajin ta'amatin hajjatah. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk menimba ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya kepada kita semuanya, dan menjadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang menambah iman, menambah ilmu, dan mempererat persaudaraan di antara kita. Dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, carilah hati kalian di 3 tempat. Carilah hati kalian di 3 tempat. Saat membaca Al-Quran, saat bermajelis ilmu, dan saat sedang bersendirian. Jika kalian tidak mendapati hati kalian bergetar di 3 tempat tersebut, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hati kepada kalian, karena sejatinya hati kalian sedang mati. Hati yang hidup, hati yang sehat adalah hati yang merasakan ketenangan dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu itu luas, dan waktu kita di dunia ini terbatas. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, luas, sedangkan umur kita, jatah umur kita terbatas. Andaikan kita menggunakan semua waktu kita untuk mempelajari ilmu-ilmu, nggak akan cukup. Karena ilmu itu semakin kita pelajari, kita akan semakin merasa
bahwa kita ini masih bodoh. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Lalu kata beliau, maka prioritaskan untuk mempelajari ilmu yang paling bermanfaat untuk akhirat. Prioritaskan ilmu yang paling bermanfaat untuk akhiratmu. Jadi kalau kita mempelajari semua ilmu banyak, ya, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu sirah, ada ilmu kaidah fikih, usul fikih, mustalah hadis, nahwu, shorof, balaghah. Kalau kita pelajari semuanya, ya nggak nutut waktu kita. Apalagi kalau yang mendapatkan hidayah setelah tua, nah, ya ketinggalan. Kalau kita menggunakan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama semuanya nggak mungkin. Maka apa yang harus kita lakukan? Prioritaskan. Ada ilmu prioritas, ilmu di mana kita harus mengedepankan, ya, hal-hal yang paling penting untuk akhirat kita. Dan hal yang paling penting untuk akhirat kita setidaknya ada 3. Yang pertama adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah. Karena ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur kita nanti. Kita nanti di alam kubur tidak ditanya tentang ijazah kita, tidak ditanya tentang rapot kita, pekerjaan kita, profesi kita. Tapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang akidah kita. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Man nabiyyuk, siapa nabimu? Ma dinuk, apa agamamu? Maka penentu nasib seorang hamba di akhirat adalah tentang tauhidnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan masuk surga. Kalau tauhidnya mantap, kuat, lurus, bersih, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Sebaliknya, jika dia wafat, meninggal dunia, berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid, tauhid, tauhid. Yang kedua, ilmu yang harus menjadi prioritas kita adalah ilmu tentang fikih, ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, wudu dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, jual beli dengan benar, nikah, ya, sesuai syariat dan lain sebagainya. Dan itu dipelajari dalam kitab-kitab apa? Fikih. Yang ketiga, ilmu tentang akhlak, agar hubungan kita dengan sesama manusia baik, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan istri, anak, tetangga, dan masyarakat secara luas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia. Nabi SAW sering ditanya, amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini 2 amalan yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan mengkaji tentang tema, ya, syirik di sekitar kita. Waspadalah syirik di sekitar kita. Tema ini tema yang sangat penting. Kenapa? Setidaknya ada 4 alasan kenapa kita penting membahas masalah ini.
Pertama adalah urgensi tauhid, pentingnya tauhid dalam kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga, masyarakat, bernegara. Tauhid adalah kunci kebahagiaan seorang hamba. Oleh karenanya perintah Allah di dalam Al-Quran yang pertama adalah tauhid. Dan intisari dakwah para nabi adalah tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyampaikan kepada masyarakatnya, umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Semua para nabi, semua para rasul, mulai dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad, dakwah mereka sama, yaitu mengajak umat beribadah hanya kepada Allah saja dan melarang dari kesyirikan. Ya, al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka satu. Semua para nabi inti dakwahnya 4. Satu adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang dari kesyirikan. 2, mengajak manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 3, mengajak manusia untuk taat kepada Rasul yang diperintahkan kepada mereka, yang diutus kepada mereka. Dan yang 4, mengajak manusia untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa kita perlu membahas tentang masalah ini? Karena tauhid itu penting. Dia adalah perintah Allah yang pertama kali dalam Al-Quran. Dia adalah intisari dakwah Nabi dan Rasul. Dia adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dalam surat An-Nahl yang nama lainnya adalah surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Kenapa surat An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am? Karena di dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmat. Tapi nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah nikmat tauhid. Pada ayat yang kedua Allah mengatakan yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para malaikat untuk membawa ruh wahyu ala man yasha'u min ibadihi, kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, yaitu para nabi dan para rasul, untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Jadi ini nikmat yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Quran, dalam surat An-Nahl, sebelum Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lainnya. Makanya nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba manakala dia bisa mengenal tauhid, memahami tauhid dan mewujudkan tauhid dalam hidupnya. Maka penting sekali bagi kita untuk terus mempelajari tauhid. Jangan bosan-bosan mempelajari tauhid. Allah saja tetap memerintahkan kepada nabinya untuk mempelajari tauhid, padahal dia adalah orang yang paling kuat tauhidnya. Kata Allah dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Itu Nabi Muhammad tetap diperintahkan untuk mempelajari tauhid. Yang kedua, kenapa kita penting membahas masalah kesyirikan ini? Karena termasuk di antara
5 hal pokok dalam agama adalah menjaga agama, menjaga agama. Dan di antara bentuk menjaga agama adalah dengan bertauhid dan menjauhi syirik. Ada 5 hal pokok yang sangat dijaga oleh syariat Islam. Bahkan semua agama sepakat untuk menjaga 5 hal pokok ini. Seperti dikatakan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqah. Yang pertama adalah Islam menjaga agama. Makanya kita diperintahkan untuk bertauhid dan meninggalkan syirik dalam rangka untuk menjaga agama. Kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Kita diperintahkan untuk memperkuat iman, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Makanya Islam melarang kita untuk membunuh dan memberikan hukuman yang sangat keras kepada para pembunuh. Nabi bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli muslimin bighairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Makanya Islam melarang minum khamr karena itu merusak akal. Islam menganjurkan kita untuk belajar karena belajar itu olahraga akal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Yang keempat, Islam menjaga harta. Makanya Islam melarang mencuri dan memberikan hukuman yang keras, tegas kepada para pencuri. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya, yakni telapak tangannya. Yang kelima, Islam menjaga nasab. Makanya Islam melarang berzina, menganjurkan menikah, dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang berzina dengan hukuman yang keras. Apa hukumannya? Kalau dia sudah nikah, maka dirajam, dilempar dengan batu kerikil yang agak besar sampai dia mati. Kemudian kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menjaga kehormatan, menjaga nasab. Jadi ini 5 hal yang sangat dijaga oleh syariat Islam. Salah satunya adalah menjaga agama. Yang ketiga, kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena fenomena di lapangan, fakta di lapangan, betapa banyak masyarakat kita terjatuh di dalam kubang kesyirikan. Padahal syirik adalah dosa paling besar. Syirik adalah dosa yang jika pelakunya meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke neraka kekal selama-lamanya. Ini sangat berbahaya sekali. Yang ketiga, kenapa kita perlu untuk membahas masalah ini? Karena banyaknya propaganda kesyirikan, pembela kesyirikan pada zaman kita sekarang ini, atas nama tradisi, atas nama kearifan lokal. Betapa banyak kesyirikan dibingkai dengan kata-kata yang indah. Padahal dahulu para ulama mengatakan al-ibratu bil haqa'iq la bil asma.
Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Nama bisa dirubah-rubah, mas. Casing bisa diganti-ganti. Khamr tetaplah khamr, walaupun diganti whisky, brandy, narkoba, ya, minuman segar, atau yang lainnya, ya, pil koplo, oplosan. Nabi mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yasrabanna nasun min ummatil khamra wa yusammunahu bighairi ismi. Akan ada segolongan dari umatku yang minum khamr dan menamai khamr bukan dengan khamr. Jadi sudah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga syirik. Syirik itu tetap syirik walaupun diganti dengan tawassul, diganti dengan cinta kepada wali, diganti dengan tradisi, kearifan lokal, budaya, dan lain sebagainya. Ya, maka penting bagi kita untuk mempelajari tentang masalah ini, ya, karena banyak pada zaman kita sekarang orang-orang yang justru malah menjadi pembela kesyirikan. Hanya penting kita belajar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilm, ngaji ilmu agama pada zaman sekarang ini lebih ditekankan karena 3 hal. Satu, banyaknya orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan dan kebid'ahan, penyeru ke neraka jahanam. 2, banyaknya orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang ketiga, banyaknya orang yang menggugat syariat-syariat Allah padahal udah jelas. Padahal udah jelas hukumnya, udah final. Tapi mereka mencoba untuk menggugatnya. Baik, insyaallah taala kita akan membahas masalah syirik, ya, terutama contoh-contoh yang ada di sekitar kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita tentang tauhid dan tentang syirik agar kita diselamatkan, ya, dari kesyirikan. Kita belajar tentang syirik bukan untuk kita lakukan. Kita belajar syirik untuk kewaspadaan, supaya kita terhindar, supaya kita waspada, supaya kita bisa menjauhinya. Ya, kata Hudzaifah ibnul Yaman dalam riwayat Bukhari, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Adalah manusia, yaitu para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tapi saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan karena aku khawatir kejelekan tersebut menimpa diriku. Araftus syarra la lisyarri lakin litawakkih wa man la ya'rifus syarra minal khairi yaqa'u fi. Kata seorang penyair, aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tetapi untuk kewaspadaan. Siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, dia akan terjerumus di dalam kejelekan tanpa sadar. Ya, tidak sempurna pengetahuan seseorang terhadap tauhid sampai dia mempelajari lawannya, yaitu syirik. Tidak sempurna keyakinan seorang, ilmu seseorang tentang sunnah sampai dia mempelajari lawannya, yaitu bid'ah. Tidak sempurna pengetahuan seorang tentang ketaatan sampai dia mempelajari lawannya, yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sering di dalam Al-Qur'an itu Allah menyampaikan tentang tauhid kemudian digandingkan dengan larangan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Sering diiringkan antara perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah dan larangan dari bid'ah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adzu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku
gigitlah dengan gigi geram, ini dengan kuat, dan hati-hatilah, waspadalah kalian dari kebid'ahan. Jadi setelah memerintahkan kita berpegang teguh dengan sunnah, melarang kita dari apa? Kebid'ahan. Karena kita harus tahu sesuatu kemudian juga lawannya. Ad-diddu yudhirul husna diddu wa bididdihi tatabayyanun asya'. Kalau kita mengenal lawannya, itu akan semakin memperjelas pengetahuan kita. Makanya perhatikan, ada malam, ada siang, ada manis, ada pahit. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan agar kita semakin jelas dalam memahami ya sesuatu, termasuk dalam tauhid. Kita kalau ingin tahu tentang tauhid, ya kita perlu mempelajari lawannya, yaitu syirik, ya supaya pengetahuan kita tentang tauhid lebih sempurna. Syirik, apa definisi syirik? Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik, definisi yang paling bagus adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh seorang sahabat, ayyud dzambi a'dham, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa paling besar itu yaitu kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan kamu. Jadi syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Ketika kita menjadikan tandingan, ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu sebenarnya khusus bagi Allah. Apa saja ya yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala? Yang khusus bagi Allah adalah 3 hal. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan tauhid. Ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid al-asma was sifat. Begitu juga syirik. Syirik itu ya mencakup 3 hal. Pertama, syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Kalau seorang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah. Itu kan rububiyah itu artinya ya. Itu kita mengesahkan Allah dalam hal-hal yang dalam perbuatan-perbuatan Allah. Contoh apa? Menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta. Ini perbuatan-perbuatan Allah SWT yang hanya khusus bagi Allah saja. Kalau kemudian ada orang menduakan Allah, artinya menjadikan tandingan bagi Allah, dia mempercayai ada makhluk lain yang bisa menciptakan selain Allah SWT. Kalau ada yang percaya misalkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah ya wali misalkan, atau yang mengatur alam semesta ini adalah jin misalkan, ya sebagian orang punya kepercayaan, wah ini yang ngatur laut, yang ngatur gunung, wah ini jinnya, penunggunya. Nah, ini berarti termasuk apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berarti meyakini ada pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini syirik dalam hal apa? Dalam rububiyah. Yang kedua, ada syirik dalam uluhiyah, ibadah. Yaitu kalau seorang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Artinya dia di samping beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, doa. Doa itu kan ibadah yang khusus hanya diberikan kepada Allah saja. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kata Nabi, doa itu adalah
ibadah. Berarti yang namanya ibadah khusus diserahkan kepada Allah saja. Kok kemudian ada orang berdoa minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Berarti dia telah berbuat syirik. Itu syirik dalam ibadah. Perbuatan hamba kepada Allah. Ya. Ada orang misalkan menyembelih, tapi menyembelihnya diperuntukkan kepada selain Allah SWT. Ya, kadang ada orang yang misalkan sesajen, tumbal, ya, nyembelih untuk diberikan kepada Nyai Loro Kidul atau jin fulan atau yang penunggu gunung dan sebagainya. Maka ini termasuk apa? Kesyirikan. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih itu ibadah, dan ibadah hanya khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu saja dan menyembelihlah untuk Rabbmu saja. Tidak boleh kepada yang lain. Yang ketiga, syirik itu bisa terjadi juga dalam al-asma' wa as-sifat. Ya, dalam asma' wa was-sifat. Kalau seorang mensifatkan sebagian makhluk ya dengan sifat-sifat yang itu khusus bagi Allah saja. Misalkan kalau ada orang yang meyakini bahwa ada sebagian makhluk ini yang tahu ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib. Padahal kita tahu sifat mengetahui ilmu gaib itu khusus bagi Allah saja. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang di langit maupun yang di bumi yang mengetahui ya perkara-perkara gaib kecuali hanya Allah saja. Ketika kita meyakini misalkan Mbah Dukun ini tahu masa depan, tahu apa yang terjadi nanti di 2023 atau 2024. 2024. Nanti siapa yang menang presidennya udah tahu dia. Masya Allah. Ya, misalkan. Kalau ada yang meyakini ada selain Allah SWT yang tahu ilmu gaib, berarti dia syirik dalam masalah apa? Al-asma' wa sifat. Karena sifat ya mengetahui ilmu gaib itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala bisa ya pada tauhid, bisa pada rububiyah, bisa pada uluhiyah, dan bisa pada al-asma' was sifat. Baik. Berikutnya bahaya-bahaya syirik. Syirik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk ya dosa yang sangat berbahaya. Dan harus kita ketahui bahwa semua yang dilarang oleh Allah pasti membawa bahaya. Ini kaidah yang harus kita pahami. Semua perintah Allah pasti membawa kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Kita diperintah sholat, berarti sholat itu pasti membawa kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Allah memerintahkan kita puasa, pasti itu membawa kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Allah melarang kita zina, berarti itu pasti membawa keburukan bagi kita di dunia dan di akhirat. Allah melarang kita minum khamr, berarti itu pasti membawa keburukan bagi kita. Allah melarang syirik, pasti itu membawa bahaya dan keburukan bagi kita. Ya. Adapun bahaya syirik banyak sekali. Di antaranya pertama ya, syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik
Tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau ada dua orang meninggal dunia, yang satu meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan dia nggak bertobat, yang satu meninggal dunia tapi dia nggak pernah berbuat syirik, dia bertauhid, cuma dia juga berdosa, minum khamar, zina, bunuh mungkin, sama-sama nggak bertobat. Mana yang ada harapan mendapatkan ampunan? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan bukanlah dosa syirik. Ada harapan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu, yaitu selain syirik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik? Kalau dia tidak bertobat, padahal Allah Maha Pengampun. Saking besarnya dosa syirik. Saking besarnya, Pak. Padahal Allah itu kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah menerima taubat hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Tapi khusus dosa syirik Allah tidak mengampuninya selama dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal. Yang kedua, di antara bahaya dosa syirik, dosa syirik itu membatalkan, menggugurkan amal-amal ibadah yang dilakukan sebelumnya. Jadi sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, ludes semuanya. Hangus. Kayak orang sholat sebelum salam ngentut, batal sholatnya. Begitu juga ada orang misalkan melakukan amal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, sodakoh, tapi sebelum dia meninggal dunia dia berbuat syirik kepada Allah, batal semuanya, Pak, amal-amal yang dia lakukan. Nggak ada gunanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Andaikan kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatan. Amaluka, itu semuanya. Karena kalau yang belajar bahasa Arab, amaluka itu mufrad mudhaf, itu berarti mencakup umum, semua amal. Semua amal perbuatanmu ludes semuanya. Demikian juga dalam ayat Al-Quran surat Al-An'am 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka berbuat syirik, batal semua amalan yang mereka kerjakan. Ini kan sayang, Pak, udah capek-capek, pegel-pegel. Yang ketiga di antara bahaya perbuatan syirik juga adalah orang yang berbuat syirik diharamkan surga baginya. Gak mungkin dia masuk surga. Dan pastinya karena gak mungkin masuk surga, berarti masuk neraka kekal di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah SWT, Allah haramkan surga baginya, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Syirik itu perbuatan zalim, bahkan kezaliman yang paling besar. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13, innasyirka ladzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman paling besar. Tapi yang keempat di antara bahaya syirik, syirik adalah dosa paling besar yang membinasakan manusia di dunia dan di akhirat. Makanya ketika Nabi ditanya ayyud dzambi a'dzam, dosa apa paling besar? Nabi menjawab asyirku billah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa paling besar? Asyirku billah wa uququl walidain. Dosa paling besar adalah syirik dan durhaka kepada orang tua.
Ya, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Nomor 1 yang disebut oleh Nabi adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Sebelum menyebutkan sihir, riba, makan harta anak yatim, menuduh wanita-wanita beriman, ya, riba, kemudian lari dari medan perang. Sebelum yang lainnya disebut, nomor 1 yang disebut pertama kali adalah dosa syirik. Baik, insyaallah taala kita break terlebih dahulu untuk salat Isya. Nanti kita lanjutkan lagi ya setelah salat Isya. Ya, tadi sudah kita bahas ya pada season yang pertama tentang definisi syirik dan cakupannya. Kemudian juga telah kita bahas tentang bahaya syirik. Jadi syirik itu sangat berbahaya sekali. Oleh karenanya orang yang mengingatkan kita dari kesyirikan, pada hakikatnya mereka adalah orang yang sayang sama kita. Dakwah Nabi, dakwah sunnah itu melarang manusia dari kesyirikan. Kenapa? Karena mereka sayang sama umat. Mereka nggak pengen kalau ya umat manusia ini terjerumus di dalam bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan malah diputar balikkan. Ini dakwah yang memecah belah umat, radikal, ya, anti NKRI dan lain sebagainya. Justru dakwah tauhid, dakwah yang memperingatkan manusia dari syirik, ini adalah dakwah cinta dan kasih sayang. Karena dia sayang kepada kita. Ya, dia sayang kepada kita sebagaimana para nabi sayang kepada umatnya, sehingga memperingatkan mereka dari apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah tingkatan kesyirikan. Syirik itu kata para ulama ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah syirik besar, yaitu syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembelih diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirik besar. Pelakunya adalah kafir, keluar dari agama Islam, batal semua amal ibadahnya. Kalau dia mati dan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia ya tidak diampuni dosanya dan masuk neraka ya selama-lamanya. Yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil, yaitu syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, seperti misalkan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disebut oleh Nabi berbuat syirik, ya, tapi itu tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Itu syirik, maksudnya syirik kecil. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala bukan meyakini bahwa bahwa ya dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kalau ada orang mengatakan demi Allah, demi Rasul, itu bukan bermaksud bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala sejajar dengan Rasul atau Rasul sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia salah dalam pelafatan. Dia salah dalam pelafatan. Oleh karenanya itu termasuk perbuatan syirik, tapi syirik kecil. Kenapa? Karena dia adalah pengantar, sarana menuju syirik besar. Sarana menuju syirik besar. Dan perlu diketahui bahwa ketika kita menyebut bahwa syirik itu terbagi 2, ada syirik besar, syirik kecil, atau dosa besar, dosa kecil, bukan berarti kemudian kita meremehkan ya syirik kecil atau dosa kecil. Sama sekali bukan. Hanya para ulama rahimahumullah ta'ala
membedakan antara keduanya karena perbedaan konsekuensi hukum. Ya, karena beda nanti. Syirik besar misalkan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau syirik kecil tidak. Syirik besar menggugurkan, menghanguskan amal-amal ibadah sebelumnya. Kalau syirik kecil tidak. Ya, paling dia adalah menghanguskan amal ibadah yang dia lakukan saat dia melakukan kesyirikan saja. Misalkan kalau dia sholat dengan riya itu syirik kecil. Berarti sholat yang pas riya saja itu yang ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amal ibadah yang lain maka tetap diterima, tidak gugur. Demikian juga kalau syirik besar berarti ya pelakunya kekal selama-lamanya di neraka. Berbeda dengan syirik kecil. Intinya para ulama membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil bukan berarti meremehkan syirik kecil, tetapi karena memang ada konsekuensi hukum antara keduanya, ada perbedaan. Baik, berikutnya, kenapa syirik laris manis? Kenapa banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan, terutama di negeri kita? Ya, apa penyebabnya? Kok orang kemudian terjerumus di dalam kubang kesyirikan? Ini perlu kita mengetahui faktor-faktornya agar kita tidak terperangkap dalam perangkap-perangkap setan yang target utamanya adalah menggelincirkan anak Adam di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab yang pertama adalah al-hulu, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan kepada nabi, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Makanya kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wa ya ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Nabi juga bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam sehingga mengangkatnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya. Fa inni abdullah wa rasuluh, saya hanyalah hamba dan rasulnya saja. Hamba supaya tidak berlebih-lebihan, rasul supaya tidak direndahkan. Ya. Kita tahu dalam sejarah apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam terjerumus di dalam kesyirikan? Karena mereka hulu kepada orang-orang saleh. Ya, Wad, Suwa, Yahud, itu orang-orang saleh yang hidup di zaman Nabi Nuh. Kemudian ketika mereka meninggal dunia, nah, secara perlahan setan membisikkan kepada mereka untuk membuatkan gambar, patung. Kemudian lahir generasi yang tidak tahu sejarah sebelumnya, akhirnya mereka menyembahnya. Ya. Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan, baik kepada nabi, baik kepada wali, kiai sekalipun yang memiliki kedudukan, apalagi yang tidak memiliki kedudukan. Sekarang lucu, kadang ada orang berlebih-lebihan, ya, padahal nggak memiliki kedudukan. Ada orang dianggap wali, padahal orang gila. Nah, kan lucu, ya. Kadang ada orang berlebih-lebihan kepada kuburan, padahal yang dikubur di situ nggak dikenal juga siapa. Nah, ini tidak boleh bagi kita berlebih-lebihan. Ya, nah, bahkan kepada Nabi Muhammad pun tidak boleh, apalagi kepada yang lain. Contoh misalkan dalam sebagian ucapan yang ada di sebagian solawat itu, fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Termasuk perbendaharaan wahai Muhammad, wahai Nabi, dunia dan isi dan akhirat. Dan ini milikmu, dunia dan akhirat. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam.
Dan termasuk ilmumu, kamu mengetahui Lauhul Mahfuz. Ya, tentu ini berlebih-lebihan kepada Nabi. Andaikan Nabi Muhammad SAW mendengarnya, pasti akan mengingkari. Pasti. Dulu di saat Nabi SAW masih hidup saja, ketika ada seorang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Masya Allahu wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Itu saja Nabi SAW marah, menegur dengan keras, Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan saya tandingan bagi Allah SWT? Ya, apalagi dengan ucapan-ucapan yang seperti tadi, yang mengatakan bahwa Nabi mengetahui ilmu gaib, Nabi memiliki ya dunia dan akhirat. Tentu ini adalah berlebih-lebihan. Kalau kita kepada Nabi Muhammad saja nggak boleh berlebihan, apalagi kepada yang lain. Baik. Yang kedua, di antara ya sebab yang kedua, faktor yang kedua yang menjadikan orang terjerumus di dalam kesyirikan adalah al-jahl, kebodohan. Bodoh tentang tauhid, nggak belajar tentang tauhid, nggak belajar tentang akidah yang benar, sehingga dia terjerumus di dalam kesyirikan tanpa dia sadar. Makanya benar kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala tatkala mengatakan bahwa, beliau mengatakan dalam kitabnya Talbis Iblis, perangkap-perangkap setan, beliau mengatakan bahwa perangkap iblis nomor satu adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Kalau cahaya sudah dimatikan, akan mudah bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Kita aja kalau misalkan lampu mati tuh, gelap semuanya, udah nggak bisa jalan dengan benar. Mau jalan nabrak tembok, mau jalan masuk got, ya kan? Nabrak sana, nabrak sini, karena nggak ada cahaya. Itu baru di dunia. Begitu juga gambarannya kalau kita nggak memiliki cahaya dari Al-Quran dan Sunnah, nggak ngerti, nggak punya ilmu, akhirnya kita banyak ya tersesat, kita banyak kebingungan, kita gampang ditipu orang dengan mengatakan ini cinta kepada wali-wali Allah, ini cinta kepada orang-orang soleh, ini bukan syirik, tapi ini tawassul, ini bukan syirik, ini minta syafaat. Ya, mereka merubah nama-nama untuk melegalkan kesyirikan. Ya, padahal perubahan tidaklah merubah, perubahan nama tidaklah merubah hukum. Khamr tetap khamr walaupun diganti namanya. Ya, casing ya itu tidak merubah hukum isi. Yang ketiga, di antara sebab orang terjerumus di dalam kesyirikan adalah beredarnya hadis-hadis palsu, cerita-cerita dari mulut ke mulut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang. Misalkan ada hadis, idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian kesusahan, terdapat masalah, ya, maka hendaknya kalian minta bantuan ke penghuni kubur. Ini hadis nggak ada Pak, dalam kitab-kitab hadisnya ada. Ini buatan orang-orang ya pengagum kuburan, kuburiyun. Atau dulu juga pernah beredar hadis, idza dhanna ahadukum bihajar nafa'ahu. Kalau salah seorang di antara kalian berbaik sangka kepada batu, maka batu tersebut akan memberikan manfaat kepadanya. Dulu laris tuh pas ada batu ajaib Ponari, nah, ya, sehingga banyak orang berbondong-bondong, ya, datang ke sana karena menganggap itu, ya, bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Padahal Hajar Aswad saja, batu yang turun dari surga, nggak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Kata Umar bin Khattab,
Inni la a'lamu annaka hajar. Tatkala mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, aku tahu bahwa kamu hanya sebuah batu yang tidak mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah menciummu, saya juga nggak akan mencium. Nah, itu padahal Hajar Aswad turun dari surga. Lah ini batu dari mana nggak tahu, nggak jelas juga. Ya. Hadis-hadis seperti itu beredar. Ya, beredar dari mulut ke mulut. Sekarang ini banyak hadis-hadis palsu. Dan sayangnya orang lebih suka yang palsu daripada yang asli. Nah, ini. Padahal kalau dikasih uang palsu nggak mau, maunya yang asli. Dikasih beras palsu ngamuk, maunya yang asli. Tapi kenapa dalam agama maunya hadis yang palsu, yang asli malah nggak mau? Aneh orang kadang. Ya, nah, demikian juga cerita dari mulut ke mulut. Ini sering. Wah, ini ada tetangga misalkan, ya dia sakit, sudah kemana-mana, dokter sudah angkat tangan, udah keliling dunia. Masya Allah, udah keliling dunia berobat kemana-mana, nggak ada yang berhasil. Begitu dia ke kuburan Mbah Fulan, Masya Allah, langsung, atau langsung apa? Langsung mati. Nah, langsung sembuh misalkan. Terus beredar, langsung beredar dari mulut ke mulut. Ya, nah, bisa jadi, kita tidak memungkiri, bisa jadi ada yang kebetulan benar. Ya, tapi sebenarnya banyak yang tidak sesuai fakta, tapi itu nggak diceritakan. Sini diungkapnya pas yang kebetulan aja. Ya, mungkin dari 1000 cuma 1, 2 yang kebetulan, tapi yang lain-lainnya nggak diceritakan. Intinya hadis-hadis palsu, ya, demikian juga cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini salah satu faktor kenapa banyak orang terjerumus di dalam kesyirikan. Padahal kadang dibuat oleh orang-orang yang sebenarnya dia cari dunia, cari duit sebenarnya. Biar ini kuburannya biar rame, nanti ya orang ngasih apa? Ada kota infaknya, ada uang parkirnya, ada bisa untuk ya membuat ini ya pemasukan daerah dan sebagainya. Kadang ada orang bikin bisnis sebenarnya. Ya, kayak dulu pernah ada orang jualan berasnya nggak laku, akhirnya bikin hadis palsu. Laukana ruzu rajulan lakana sholihan. Andaikan beras itu adalah seorang laki-laki, pasti dia lelaki yang soleh. Ar-ruzzu ta'ami wa ta'amu ummati. Ya, beras itu, nasi itu adalah makananku dan makanan umatku. Padahal Nabi SAW nggak makan nasi. Ya, dusta berarti. Ya, nah. Ada juga yang bikin hadis tentang kopi misalnya. Ya, man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwah lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada sedikit saja dari kopi, maka neraka nggak akan bisa menyentuhnya. Hadis palsu ini Pak, nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Ini buatan para pecinta kopi. Ya. Nah. Dan di zaman Nabi belum ada kopi, belum ada. Ya. Jadi ini jelas sekali apa? Dibuat-buat. Taib. Termasuk juga salah satu sebab ya terjerumus orang di dalam kesyirikan. Salah satu sebabnya adalah ya taklid, ikut-ikutan tradisi budaya nenek moyang. Perlu diperhatikan, Islam tidak memerangi tradisi. Islam tidak memerangi budaya secara total. Islam hanya mengarahkan agar budaya, tradisi tidak bertentangan dengan syariat. Boleh-boleh saja kita mengikuti tradisi, boleh-boleh saja kita mengikuti budaya, asalkan jangan sampai mengalahkan syariat. Ya, kearifan lokal, tradisi, budaya, boleh-boleh saja. Karena hukum asal masalah dunia itu adalah boleh. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Hukum asal kalian lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Dan Nabi bersabda, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam masalah-masalah dunia, ya, terserah kalian. Idza kana syai'un min amri dunyakum fasa'lukum. Kalau untuk urusan dunia kalian terserah. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau untuk urusan agama harus mengikuti syariat saya. Jadi harus dibedakan antara masalah-masalah dunia, tradisi, budaya dengan masalah apa? Agama. Tidak boleh tradisi, budaya, kearifan lokal sampai mengalahkan apa? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbenturan antara tradisi dengan syariat, maka yang harus kita dahulukan adalah syariat. Misalkan ada sebagian orang tadi melegalkan budaya, ya, tumbal, kirim sesajen. Alasannya apa? Tradisi, budaya, kearifan lokal. Ya, padahal itu bertentangan dengan syariat. Bahkan baru-baru ini nggak terlalu lama, ya, ada, ya, yang bikin acara kemudian mendatangkan pawang hujan. Alasannya untuk memberikan pesan kepada dunia, inilah kearifan lokal kita. Kearifan lokal yaitu pakai pawang hujan. Nggak taunya pawang hujannya kudanan. Ya. Ini kearifan lokal tapi bertentangan dengan agama. Karena pawang hujan itu dukun. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita percaya kepada peramal, dukun, tukang sihir. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi para dukun, peramal dan dia mempercayai apa yang diucapkannya, maka berarti dia telah kufur dengan apa yang disampaikan oleh diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh mempertahankan budaya, tradisi, kearifan lokal kalau bertentangan dengan syariat. Kalau nggak bertentangan silahkan, ya, silahkan. Hukum asalnya adalah boleh-boleh saja, ya. Misalkan tradisi kita kalau Idul Fitri mudik, saling berkunjung, nggak ada masalah, karena itu nggak bertentangan dengan syariat. Ya, tradisi kita pakai sarung, pakai batik, misal pakai songkok, ya, hitam, silahkan. Itu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sampai bertentangan dengan syariat, sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua adat istiadat yang bertentangan dengan syariat tidak boleh untuk dipertahankan. Ya, tidak boleh untuk dipertahankan. Inilah yang menjadikan orang-orang musyrik dahulu, ya, mereka mempertahankan kesyirikan. Diingatkan sama para nabi, ya, tapi alasan mereka, ini adalah agama nenek moyang kami. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu Quran, hadis, mereka mengatakan kami mengikuti agama nenek moyang kami. Hati-hati mempertahankan tradisi, budaya, kearifan lokal yang bertentangan dengan syariat. Ini yang menyebabkan orang-orang kafir dahulu terperangkap dalam kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan secara singkat tentang contoh-contoh kesyirikan yang banyak beredar di negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya adalah, ya, tadi sihir dan perdukunan. Sihir dan perdukunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa
sihir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi sihir itu adalah kekufuran dan ajarannya setan yang mengajarkan. Maka haram orang belajar sihir, haram orang mengajarkan sihir. Ada Pak yang mengajarkan sihir? Ada. Bahkan di sebagian pondok diajarkan. Ada daurahnya malah. Iya. Ada buku panduannya, ada daurahnya, ya, diajari ilmu pelet, ilmu santet, ilmu kebal, ya. Makanya kalau habis nyantri mondok, nah, biasanya ditanya, dapat apa ilmunya? Udah kebal belum? Udah bisa melet belum? Dan lain sebagainya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita kalau mau mondokkan juga hati-hati Pak ya, mondokkan anak-anak, jangan salah pondok. Ya, cari pondok-pondok yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, ya, mendidik anak-anak kita dengan benar. Jangan nanti pondokkan nggak taunya, pulang-pulang malah jadi badukun. Gitu. Nah, baik. Demikian juga diantara bentuk ya kesyirikan yang banyak beredar juga di masyarakat kita adalah ya percaya kepada dukun, ramalan. Nabi SAW mengatakan tadi, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila. Siapa yang mendatangi peramal, dukun yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib masa depan dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tak boleh kita mendatangi dukun, peramal. Ya, baik mendatanginya secara langsung, datang ke rumahnya, datang ke kantornya, atau sekarang mendatanginya nggak langsung, apa? Online. Sekarang ada dukun juga buka online. Mereka juga punya website sekarang. Oh, canggih loh dukun, ya, canggih. Ada dukun kaya juga, ya. Sekarang banyak yang modern juga. Makanya ada buku yang ditulis oleh sebagian ustadz, judulnya menarik. Dukun hitam, dukun putih. Dukun hitam, dukun putih. Maksudnya, dulu para dukun itu serba hitam, pakainya hitam, ya, pakai akik hitam, ya, terus belangkonnya hitam, terus kamarnya itu serem semuanya, mungkin tengkorak, mungkin. Kalau sekarang, ya, dukun putih, pakai jubah, ya, kopiahnya kopiah putih, Pak Haji, ya, kadang juga pakainya bukan akik, tasbihnya kadang besar sebesar pentol, ya, qomat kamit kadang yang dibaca kadang ayat-ayat Quran, kadang menipu. Jadi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, ya, nggak boleh. Walaupun kita nggak percaya bagaimana? Walaupun nggak percaya nggak boleh. Ya, kalau kita tanya saja, sekedar tanya toh itu nggak boleh. Ya, dalam sebuah hadis, kalau cuma sekedar bertanya tapi tidak mempercayai, nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau mempercayai, kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Ya, yang boleh itu cuma satu, mendatangi dukun untuk, ya, apa? Ngelabrak. Nah, itu boleh, mengingkari kemungkaran. Sampean misalnya datang ke dukun untuk membongkar kedoknya, melawan dia, ya, membongkar kedoknya, dan sampean memiliki wewenang dalam masalah itu, nah itu yang boleh. Polisi misalkan datang ke sana untuk bubarkan, bagus itu. Kalau di Saudi malah ada tim khusus itu, tim khusus untuk ngejar para dukun, itu ada. Lalu kalau kita di sini ada KPK, Komisi Pemberantasan, ya, Korupsi. Di Saudi ada Komisi Pemberantasan Dukun, ya, ada.
Itu jadi dukun-dukun di sana pada takut makanya, ya pada takut. Nah, di antara contoh atau fenomena kesyirikan di negeri kita juga yang banyak beredar adalah tiarah. Apa tiarah itu? Menganggap sial karena binatang, melihat binatang, atau merasa sial karena bulan, hari, angka, dan lain sebagainya. Merasa sial dengan binatang biasanya keyakinan sebagian orang, kalau ada burung gagak lewat, tandanya ada yang mau mati. Ada yang lewat, sopo sing mati. Nah, ini nggak boleh. Apa hubungannya burung gagak dengan kematian? Nggak ada. Ya, tidak boleh itu dijadikan sebagai apa? Tanda kematian. Atau lihat orang mau bepergian, kemudian lihat ular. Ada keyakinan sebagian orang itu berarti tanda sial. Nah, ini nggak boleh. Keyakinan seperti ini ya adalah tidak diperkenankan. Atau merasa sial dengan bulan. Biasanya orang Jawa bulan suro. Makanya gak wani rabi bulan suro, atau bikin acara walimah, ya, hajatan yang besar. Atau angka, biasanya angka berapa? 13, ya, angka 13, angka sial katanya. Ya, bahkan sebagian pesawat, bagian pesawat loh, itu nggak ada angka 13 itu, diloncati ya. Sebagian hotel juga kamarnya nggak ada, liftnya nggak ada nomor 13. Ya, dia percaya dengan klinik-klinik seperti itu, ya, mistik seperti itu, ya, khurafat seperti itu. Semua ini adalah bentuk kesyirikan. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu adalah kesyirikan, karena berarti kita tidak bertawakal kepada Allah. Kita menggantungkan dengan sesuatu yang ya tidak ada kaitannya, ya, tidak ada kaitannya sedikit pun. Dan di antara contoh kesyirikan juga yang banyak beredar di negeri kita adalah pakai jimat. Nabi SAW bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya yang paling banyak biasanya anak-anak pakai kalung nih. Sakit-sakitan terus, akhirnya dikasih apa? Kalung. Ya, mungkin dari kiai, mungkin dari siapa, supaya enggak sakit misalkan. Ini enggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Atau misalkan jimat untuk pelaris. Biasanya kalau dari dukun dikasih jimatnya, ya, supaya apa? Laris, supaya cepat kaya. Dukunnya kere, kita minta kaya sama dukunnya aja nggak kaya kok, ngapain nih kita percaya, ya. Nah, jadi ini tidak. Atau misalkan kadang ditaruh di rumah, ada apa? Jimat supaya tuyul nggak masuk, ya. Atau ditaruh di mobil, kadang-kadang ditaruh di mobil, ya, supaya kalau tabrakan menang. Misalkan ini perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, benda-benda penangkal sial dan sebagainya. Karena tidak ada yang menangkal sial, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mentakdirkan, pasti akan terjadi. Ya, tidak ada yang bisa menangkalnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk, ya, kesyirikan yang banyak terjadi juga adalah berlebih-lebihan kepada kuburan. Ini contoh yang banyak juga beredar di masyarakat kita. Banyak orang berlebih-lebihan kepada apa? Kuburan. Ya, ngalap berkah ke kuburan. Menganggap bahwasanya apa? Kuburan Mbah Fulan atau Wali Fulan itu bisa mendatangkan barokah.
atau doa di sisinya mustajab. Ya, keyakinan-keyakinan seperti ini termasuk hulu, berlebih-lebihan. Karena keberkahan itu hanya dari Allah. Al barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah. Ya. Tidak boleh kita menganggap sesuatu itu bisa mendatangkan keberkahan kecuali kalau ada dalilnya. Quran mendatangkan keberkahan kalau kita baca, benar, karena ada dalilnya. Air Zam-Zam itu berbarokah kalau kita meminumnya, doa kita mustajab. Ada dalilnya, nggak apa-apa. Tapi kuburan bisa mendatangkan keberkahan kalau kita usap, kalau kita cium, mana dalilnya? Ya. Bahkan kata Al-Ghazali, "I'lam annal massa wat taqbila lil masyahid adatul yahudi wan nasara." Ngusap-ngusap dan menciumi kuburan itu kebiasaannya Yahudi dan Nasrani. Itu Al-Ghazali loh yang ngomong. Ya. Imam Al-Ghazali yang mengatakan itu kebiasaannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada petilasan-petilasan mereka. Ya, apa boleh kita ikut-ikutan tasabbuh dengan mereka. Sekarang ada sebagian orang itu lebih meramaikan kuburan daripada masjid. Masjidnya sepi, ya, kuburannya ramai. Ya, bahkan sebagian orang, Masya Allah, cari berkah dengan kuburan itu, diusap, dicium, sampai nisannya sampai ambruk. Ada, ya, ini berlebih-lebihan, nggak boleh, ya, tidak boleh. Jadi kalau kita cari berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mencari berkah yang nggak ada dalilnya, ya, dari berkah yang nggak ada dalilnya. Kadang ada sebagian orang itu asal aja cari berkah. Ya, kadang rokoknya kiai pun, wah, ini dianggap sebagai mendatangkan berkah. Ada rebutan dapat apa? Supaya dapat bekas rokoknya kiai. Itu ada. Makanya pas pernah ada seorang teman itu cerita. Ya, cerita. Pas datang ke kiai rebutan emak-emak. Ya, akhirnya setelah perhelatan, ya, dunia persilatan, ada yang menang, ya, rebutan gitu, ada yang mendapatkan putung rokok tersebut. Langsung anaknya suruh ngisap dengan keyakinan apa? Biar anaknya pintar. Dan benar, pintar ngerokok. Jadi ahli hisab. Nah, jadi intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, banyaklah contoh-contoh kesyirikan di negeri kita ini. Makanya hendaknya bagi kita untuk menjaga tauhid kita dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa aman, jangan merasa, wah, tauhid saya sudah hebat, kuat, saya nggak akan terjatuh dalam kesyirikan. Maka sebagai penutup, kita harus menjaga tauhid kita, dan agar kita terhindar dari kesyirikan, minimal lakukan 2 hal. Pertama, bersungguh-sungguh dan terus istiqomah belajar tauhid. Jangan pernah bosan belajar tauhid. Jangan mengatakan sekebian tauhid terus belenger. Jangan. Rasulullah SAW itu 13 tahun di Mekah yang didakwahkan tauhid, 10 tahun di Madinah yang didakwahkan tauhid. Bahkan detik-detik akhir sebelum meninggal dunia yang dipesankan adalah tauhid. Laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, karena mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka, nabi mereka, sebagai masjid. Itu ketika detik-detik mau meninggal dunia, saat beliau pingsan, sadar, itu pesan beliau. Ya, maka jangan pernah bosan untuk belajar tauhid. Terus diulangi lagi, supaya mantap. Yang kedua, yang paling penting juga supaya kita terjaga dalam tauhid dan dimatikan oleh Allah di atas tauhid dan dihindarkan oleh Allah dari syirik, doa.
Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan kehebatan kita, jangan mengandalkan kejeniusan kita, jangan merasa hebat dengan diri kita, tapi selalu bergantung sama Allah, merengek sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim saja, ini Nabi Ibrahim nih. Kurang apa coba Nabi Ibrahim? Bapaknya ahli tauhid, pakar tauhid. Bahkan beliau itu mendapatkan gelar yang sangat tinggi, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Ibrahim sebagai Khalil. Khalil itu derajat cinta yang paling tinggi. Makanya yang dapat predikat Khalil cuman dua, Ibrahim sama Nabi Muhammad. Sekalipun demikian, dia tetap berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim, Pak, masih tetap khawatir, takut terjerumus dalam syirik. Apalagi kita. Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari syirik setelah Ibrahim? Artinya kalau Ibrahim saja khawatir, masa kita nggak khawatir? Apa kita lebih hebat daripada Ibrahim? Ya, jadi ini dua hal penting yang harus selalu kita lakukan agar Allah mematikan kita di atas tauhid dan menghindarkan kita dari syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa dipahami dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari dosa syirik, ya. Bisa dipahami ya? Insyaallah ya. Beneran. Nah, kita buktikan beneran paham apa enggak dengan kita ini ya, disiapkan pertanyaan. Baik, siapa yang bisa jawab ada hadiahnya. Siap? Baik. Pertanyaan pertama. Tadi sudah kita sebutkan boleh lihat catatan nggak? Boleh? Boleh apa nggak boleh? Sepakat dulu ini. Nggak boleh ya? Karena kalau boleh nanti banyak yang jawab, nanti bingung nanti saya. Pertama nggak boleh dulu. Nah, kalau nanti nggak ada yang ngangkat tangan baru boleh. Baik. Ada 4 intisari dakwah para nabi. Ada yang bisa menyebutkan? Semua para nabi mendakwakan 4 hal ini. Pokoknya sengaja gitu nggak ngangkat tangan nih. Mentauhidkan Allah, tauhid. Takwa, taat sama siapa? Nabi, masya Allah. Bertobat dan istighfar. Barakallahu fiik, masya Allah. Betul. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan kedua. Islam menjaga 5 hal. Oh ya, masya Allah. Menjaga agama, menjaga jiwa, nyawa. Ketiga, menjaga akal, menjaga harta, nasab. Contohnya ada? Atau sudah cukup ya? Sudah cukup. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Baik, yang ketiga. Sebutkan 4 bahaya syirik. Ya, Pak. Ya.
kedua menghilangkan amalan. Nah. Dan ketiga haram masuk surga. Haram masuk surga. Berarti kalau haram masuk surga berarti halal masuk neraka. Ya. Terus menggugurkan. Yang ketiga masuk neraka, haram masuk surga. Terus yang keempat wah, itu berarti kok bagi-bagi berarti. Ada yang bisiki. Dosa paling besar. Ya, Masya Allah. Barakallahu. Baik. Berikutnya, apa faktor-faktor penyebab yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan? Ya, apa yang menyebabkan orang? Nah, kebodohan. Apa? Kejahilan. Nggak, kebodohan sama kejahilan ya bodoh aja dong. Nah, kejahilan bahasa Arab ya. Hulu. Nah, ya berlebih-lebihan. Nah. Terus yang ketiga. Taklid buta, ya, mengikuti tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Betul. Terus yang keempat, apa tadi? Tadi yang kita cerita dari ada kopi juga tadi itu. Nah, berarti apa? Nah, cerita-cerita palsu, hadis-hadis palsu. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Selanjutnya, apa ya? Ada dua hal penting yang tadi sudah kita sampaikan agar Allah menyelamatkan kita di atas tauhid dan menghindarkan kita dari syirik. Ya. Belajar tauhid ya, terus menerus. Nah, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kari-kari ya salah cilik gak apa-apa. Koret-koret. Baik. Berikutnya. Tadi kita sampaikan juga syirik itu mencakup 3 hal. Oh iya. Mana ini? Ya udah, gampang, sini aja dulu. Nanti habis ini. Tauhid rububiyah. Berarti syirik dalam tauhid rububiyah berarti gimana? Meyakini bahwa ada yang menciptakan selain Allah atau yang mengatur alam selain Allah, memberi rezeki selain Allah. Taib. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Kalau yang menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, contohnya memberikan sifat yang khusus bagi Allah kepada sebagian makhluk. Seperti apa? Mengetahui ilmu gaib. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah, berarti dia syirik dalam apa? Al-asma was sifat. Gitu ya? Nah, maksudnya gitulah. Maunya jawab gitu tadi dia. Baik. Berikutnya,
Oh ya, contoh-contoh perbuatan syirik. Ayo Pak, tadi katanya sebelah sini minta. Ayo, sebutkan 5 contoh kesyirikan yang banyak beredar di masyarakat kita. Sihir, terus dukun, terus yang ketiga jimat, ya, terus apa? Tiaroh, ya, merasa sial dengan bulan, dengan angka, dengan binatang, ya. Oh ya, berlebih-lebihan kepada kuburan. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Masih lagi? Aku sing kentekan pertanyaan ini. Apa? Sudah tadi. Oh ya. Baik, bentar. Ada 3 macam ilmu yang harus kita prioritaskan untuk mempelajarinya. Nah, bentar. Ayo Pak. Nah. Tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Baik, yang terakhir tadi kita sebutkan ada 5 hal yang sangat dijaga oleh Islam. Tadi sudah disebutkan ya, Islam menjaga agama, nyawa. Nah, kasih contohnya. Ini atau itu? Ayo Pak. Menjaga agama, contohnya apa? Enggak, agama dulu contohnya apa? Biar urut. Ya. Tet. Waktu habis. Ayo Pak. Kita mengikuti apa yang menjadi syariat agama itu, kemudian menjaga nasab dengan adanya perkawinan, kemudian melarang zina, nyawa atau jiwa dengan adanya larangan membunuh, kemudian yang berikutnya menjaga akal dengan adanya larangan sesuatu yang memabukkan. Ya, terus menjaga harta dengan adanya larangan mencuri. Masya Allah, barakallahu. Baik, alhamdulillah pas jam 8 dan pas juga selesai. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan ya bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas tauhid dan menyelamatkan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.